Kan terkadang orang ngerasa kayak aku, Ridwan, ini orang kayaknya nggak pernah sedih deh, ini orang kayaknya nggak pernah galau deh, padahal ya begitu deh, nggak usah aku ceritain. Dimimpiin sama yang punya utang sama aku sekitar 3 hari setelah meninggal. Hah? Dimimpiin sama yang punya utang sama aku sekitar 3 hari. Ngeri banget. Karena utang tuh beneran dibawa mati, karena aku ngalamin sendiri. Seru banget deh kak. Iya tahu. Aku jangankan hutang. Contoh nih kak, aku lagi makan gitu, misalkan lagi makan kan kadang sama teman-teman yang lain gitu, nah aku selalu bilang kayak gini, yakin ini kamu traktir kak? Yakin ini kamu traktir kak? Bawa ini langsung, pokoknya langsung tarik cash, langsung ganti gitu duit orang. Dan datang dengan baju lusuh dan beda mukanya sedih tanpa ngomong apapun. Serem banget. Ih Kak Desi, merinding aku. Stay-nya di Jakarta. Intinya gitu guys, kalian tuh harus pintar-pintar memilih teman gitu, apalagi makin dewasa circle pertemanan itu makin sempit ya. Jadi usahakan pilihlah teman-teman yang benar teman, jangan teman tapi gitu. Nah kalau aku sendiri, saat aku kan dulu orangnya suka berteman ya, temanku di mana-mana, aku suka bergaul, aku welcome ke siapa aja, sampai sekarang sih maksudnya welcome ke siapa aja tuh harus, terus baik ke semua orang tuh memang wajib. Tapi kita juga harus milih-milih, yang tadi aku bilang pilih-pilih, tapi jangan pilih-pilih gitu, karena nggak semua yang kita anggap teman tuh teman gitu. Sedih sih guys kalau mau bahas pertemanan tuh sedih, karena aku dulu tuh terlalu mikir dan berekspektasi tinggi bahwa kalau aku baik sama orang bakal baik sama aku. Ternyata tak semudah itu Ferguson, tak semudah itu. Padahal kita nggak kenapa-napa dianggapnya saingan, ya kan? Padahal kita nggak ngebuat apa-apa, kita di unfollow gitu contohnya. Kita nggak kenapa-napa, kita diomongin, digosipin, dibuatkan cerita. Padahal kita baik-baik aja gitu loh. Kayak salahku apa, kasihan, terus tiba-tiba aku dimusuhi, itu kenapa? Aku salah apa? Nah maksud aku tuh kalau misalkan aku punya salah, coba kamu tuh ngomong sama saya gitu kan, jadi biar saya tahu juga. Soalnya saya juga orangnya tuh kalau berteman saya suka introspeksi diri, ada yang salah nggak. Jangankan itu, aku aja kalau misalkan habis main, aku selalu minta maaf ke temanku gini, karena kan aku suka bercanda ya. Aku selalu bilang kayak gini, maaf ya, yang tadi cuman bercanda, siapa tahu kamu siapa tahu kamu tersinggung ya beb, siapa tahu tadi kamu tersinggung ada omonganku atau tingkahku yang bikin kamu sakit hati. Aku bilang gitu. Pasti aku selalu minta maaf sama orang kayak teman-temanku kalau misalkan lagi abis main gitu kan, karena kan kita kadang nggak beringat ya kalau lagi bercanda, apalagi kayak aku orang gila ya kan, orang gila kadang ceplos juga. Ya aku ngomong kayak gitu, nanti tiba-tiba aku bilang gini, beb tadi kamu ini enggak gitu. Teman tapi mesra pang boleh lah. Boleh kak, aku sangat pengalaman sama yang namanya dikecewakan teman. Sudahlah Kak Desi lebih dewasa, pasti sudah lebih paham. Dari dulu ya guys, aku mau off dulu, ini udah jam 2, udah gak kerasa.
Bye bye, nanti kita lanjut lagi. Padahal enak banget ya sambil ngobrol gitu. Tapi aku masih pengen ngobrol gitu. Jadi tuh banyak banget kayak pengalaman hidup yang dengan umurku masih segini tuh aku udah ngerasa kayak banyak banget ya pengalaman bukan pengalaman lebih ke kayak pelajaran. Aku tuh selalu mengambil hikmah, selalu mengambil selalu mengambil hikmah dari suatu peristiwa. Ngobrol aja masih ada dengar curhatannya. Iya kok kalian betah dengan curhatanku ya. Tuh. Gitu guys. Jadi kayak gimana ya? Terus gitu. Kalian ada pengalaman juga nggak? Pengalaman dalam berteman gitu. Gitu. Terus mumpung masih muda ya kan, kalau kalian masih bisa usahakan buat kurang-kurangin deh ngelakuin hal-hal yang nggak lagi sesi curhat. Kurang-kurangin ngerjain hal-hal yang nggak ada feedbacknya, yang nggak ada dampak baiknya ke kita. Itu kurang-kurangin nongkrong nggak jelas tuh bikin, kalau sering juga mah bangkrut gitu. Jadi banyak banget pengalaman hidup tuh yang bikin cuman kalian harus belajar dari yang namanya kesalahan, tapi nggak boleh juga disesali ya kesalahan yang kalian lakukan. Contoh, kalian punya kesalahan di masa lalu, terkadang kan kita nggak bisa move on, nggak bisa move on dari masa lalu itu. Kayak ada masalah peristiwa yang kita lakukan gitu kan, ada masalah yang kita lakukan terus kita nggak bisa move on dari masalah itu, nggak juga ya. Jadi anggap aja karena udah kejadian ya, mau gimana lagi kan. Jadi anggap aja itu sebagai pelajaran, ambil hikmahnya, jangan dijadikan ya ini nyesal boleh tapi jangan berlarut-larut. Kurang-kurangi begadang biar mata tidak memerah. Tapi yang dengar aku masih banyak, masih ada 36 telinga memandang mata memandang. Kenapa Alif nggak pulang kampung saat Putri nikah? Iya, soalnya waktu itu aku juga lagi ada kerjaan, tapi aku ada nge-WA Putrinya, aku ngucapin selamat buat dia, katanya nggak apa-apa kalau misalkan nggak sempat, kalau berhalangan lagi ada kerjaan gitu. Aku seandainya kalau nggak ada halangan mah pasti pergi gitu. Cuman waktu itu ada kerjaan yang duluan diokein, akhirnya aku nggak bisa cancel jadwalnya
Jadi ya udah aku ucapin lewat WhatsApp. Kok aku nyebut aplikasi, nanti aku pelanggaran lagi dong. Gitu, cenah. Ini setia banget ya mendengar cerita saya. Terus jangan terlalu berekspektasi tinggi dengan orang-orang maupun siapapun itu, karena terkadang kita itu kecewa karena ekspektasi kita sendiri, ngerti nggak? Kita kecewa karena ekspektasi kita sendiri. Kita kira tuh orang itu bakal baik ke kita, oh ternyata enggak juga gitu. Itu kan karena ekspektasi kita yang berharap bahwa mereka tuh bakal baik juga ke kita gitu, bahwa mereka bakal sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan ke orang itu, ke siapapun, terhadap apapun. Jangan selalu berekspektasi tinggi. Udah ya, besok lagi kita lanjut ya, udah jam 2 ini. Ini masih ada aja yang betah dengerin, yang bertahan pendengar setia semua. Iya, jadi hikmah aku aja dengan umur segini tuh banyak banget pelajaran yang aku ambil dari peristiwa-peristiwa tentang kehidupan ini yang terjadi gitu. Dijadikan pelajaran, jangan mengulangi kesalahan yang sama. Makin tua harus bisa berpikir yang lebih dewasa. Terus cari duit, nyenengin keluarga. Kenapa gini benci ya? Ya karena aku tuh nggak percaya yang namanya zodiak tuh nggak percaya. Aku nggak percaya karena aku sirik. Nggak bisa, aku aja nggak suka. Aku kalau diikutin, aku Gemini, aku lahirnya tanggal 2 Juni, cuman nggak terlalu percaya sama zodiak tuh, nggak percaya. Jadi kalau misalkan, karena di Gemini itu kan dikenal sebagai orang yang bermuka dua ya katanya, karena lambangnya muka dua kan, kayak kiri kanan gitu. Nah jadi melambangkan kayak orang munafik, orang bermuka dua gitu, di depan baik, belakang jelek gitu. Padahal nggak semua yang berzodiak Gemini itu seperti itu. Gitu. Kalau aku sih pribadi, aku nggak percaya dengan yang namanya zodiak tuh, nggak percaya. Saya takut sirik. Gitu cenah, karena karakter orang kan masing-masing berbeda-beda. Aku aja Gemini, tapi nggak sesuai dengan penjelasan Gemini gitu, dengan pengertian, penjelasan dari Gemini kan katanya muka dua lah, apalah gitu-gitu. Tapi menurut aku tidak termasuk. Satu lagu enggak, sesi nyanyinya udah habis, udah dari tadi habis. Ini sekarang sesi cerita, lagi sesi cerita guys. Gitu guys. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak sebelum aku off? Ini masih ada 33 mata memandang nih. Besok malam angin lagi, asal jangan angin puting beliung aja bang. Kapan ada job nyanyi? Nanti insya Allah tanggal 29 Juni. Terus nanti tanggal berapa kemarin ya? Orang ada yang masih nanya-nanya sih, belum di link harga. Aku udah kasih harga, cuman mereka belum deal gitu. Mereka belum ACC. Kan kalau kayak gitu kan kita perlu diiniin dulu, perlu bermusyawarah dulu. Ini asik. Kakak udah jarang ketemu Teteh Wika, udah nggak pernah, udah lama banget nggak pernah ketemu. Suka ada yang nyanyiin. Thank you. Kakak Dongkuar ini juga penonton setia banget ya.
Adivas, Mia, Lovely, Kakak Astuti, Dalmayanti, Risman, Agus, Marota, Syarifudinatung, Ardi, Waima, Rita Via, Arkiba, Randi, Jaria, Predator. Wah, Predator ngeri banget. Muhammad Akbar, Pak Joka Kalolau, Las Berdebu, Nur Marwa, Ardiandi, Dedi, Irwan, Nur Latifa, sama John. Kan kalian masih setia untuk menonton dan mendengar cerita ulun, makanya setia. Suka lihat jerawat bisa ya, suka lihat jerawat PMS nih guys, jerawat PMS. Udah sih, itu aja pengalaman hidup. Sebenarnya kalau mau ceritain pengalaman hidup selama 21 tahun asik, banyak pengalaman hidup, banyak belajar dari kesalahan. Itu penting banget biar kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Belajar dari kesalahan, karena aku tuh tipe kalau orang yang kadang susah move on sama yang namanya kesalahan. Itu aku sering kayak meratapi kesalahan aku di masa lalu gitu kan. Tapi sebenarnya kan itu nggak bisa disesali, memang udah terjadi, mau gimana lagi. Nggak mungkin juga kita bisa mutar waktu terus kita kembali lagi ke masa itu, kan nggak mungkin gitu loh. Terus ya udah dijadikan pelajaran aja gitu kan, jadikan pelajaran aja. Pengalaman pacaran ada kah? Apalagi soal percintaan. Aduh, aku sekarang udah nggak mau, masih muda, nggak usah stres karena cinta-cinta, males banget. Kalau mau tuh stres tuh karena keluarga. Sekarang tuh lebih stres karena keluarga, itu udah itu stres. Kalau nggak punya uang gitu, baru stres. Kalau misalkan stres nggak punya pacar masih aman lah. Tapi kalau sudah stres nggak punya uang, iya sih ada kata pepatah katanya kebahagiaan tuh nggak semua tentang uang. Tapi dengan cara kita punya uang, kita bisa bahagia, iya kan? Ada suami tak deh, belum nikah, ditanyakan suami. Ada, iya atuh dengan uang kita bisa haji. Om aja yang bilang uang nggak bahagia. Iya kan, memang ada kata pepatah mengatakan bahwa kalau kita kalau uang tuh bukan uang tuh memang bukan segalanya, tapi kan segalanya perlu uang, ya enggak? Kamu mau dapat teman banyak pakai uang bisa, ya kan? Mau bahagia pakai uang bisa. Iya, butuh uang untuk bayar utang. Kopi contoh masih bisa makan apa aja disyukuri. Contoh masih makan tempe, masih makan ikan, masih makan telur, tuh udah nikmat gitu loh. Sebenarnya kok telur aja kalau pintar cara ngolahnya ya enak gitu. Jadi kalau hidup kita tuh kita merasa hidup kita nggak terlalu yang gimana-gimana, masih bisa makan, masih terpenuhi segala-galanya. Nah makanya kita tuh harus jangan terlalu gengsi. Hidup tuh jangan gengsi aja. Kalau kamu gengsi, mati kamu. Serius deh, gengsi membunuhmu. Kalau kamu hidupnya terlalu gengsi, rela berhutang demi bergaya, habis kamu sayang. Serius deh, kamu kalau gengsi, kemakan omongan orang gitu kan. Contoh kamu berhutang cuma buat beli emas gitu kan, contohnya. Ya mati lah, ngapain gitu. Hidup tuh yang perlu aja. Perlu apa? Kebutuhannya apa? Kebutuhannya makan. Kalau nggak makan apa mati? Kalau misalkan nggak pakai emas emang mati? Enggak kan?
Bu, anak muda juga banyak sekarang. Mereka apalagi sekarang banyak yang pinjol-pinjol itu kan, makanya banyak yang terikat sama pinjol itu. Banyak yang terikat sama pinjol-pinjol, bunganya gede gitu padahal masih muda gitu. Contoh kemarin yang kejadian di mana sih itu, yang dibunuh, istrinya dibunuh gara-gara anaknya itu punya hutang ratusan juta gara-gara main game online, katanya pakai duit. Ngapain gitu loh, ibaratnya kamu udah nggak bisa nyenengin orang tuamu, nggak bisa nyenengin keluarga, setidaknya jangan menyusahkan gitu. Hidup kita ini kalau udah nggak bisa bikin orang senang, nggak bisa bantu orang, nggak bisa bantu keluarga, nggak bisa bantu orang tua, setidaknya jangan menyusahkan gitu. Apa yang kita bisa bantu, jangan malah menyusahkan. Say, setuju Sapo? Iya kan, intinya itu. Kalau mau hidup tuh anteng-anteng aja ya kan. Kalau kita nggak punya hutang kan enak gitu, walaupun sebenarnya duit di dompet sisa 10.000 misalkan, duit di dompet nggak seberapa gitu, tapi kalau kita nggak punya hutang, kita nggak maksudnya makannya juga masih tercukupi ya kan. Makan nasi sama telur aja udah alhamdulillah. Guys, saudara-saudara kita tuh yang masih membutuhkan. Betul kak, aku aja udah kerja kadang kurang minta sama orang tua dibanding ngutang. Iya kak, karena gini, kalau kita udah ibaratnya udah stres nih, kita stres kan, udah buntu, nggak punya duit, pergi ngutang, terus nanti kamu bayar utangnya itu gimana coba? Kamu pinjam lagi misalkan buat bayar utang, jadi gali lubang tutup lubang gitu, makin stres. Belum lagi bunganya, terkecuali kamu misalkan berhutang itu buat pinjaman usaha, buka usaha ya. Tapi kamu juga harus janji setelah putaran modal usaha ini, kamu putar uangnya, terus kamu bayar hutangmu, kan dicicil gitu kan. Ada tuh yang kayak gitu katanya ya, aku juga nggak pernah sih, tapi ada juga teman aku yang kayak gitu. Nah tapi kan bermanfaat. Tapi kalau misalkan berhutangnya buat foya-foya, buat bergaya, yang ngapain? Duluin itu kebutuhannya apa? Kebutuhannya makan, itu kebutuhan, kewajiban. Bedakan kebutuhan sama kemauan. Kebutuhan sama apa namanya, lupa lagi aku. Kenal acung kah? Acung banyak gitu guys. Apa yang penting gitu. Tapi kan sekarang lebih banyak orang tuh ngutang cuman demi gaya, demi gengsi. Nah, kebutuhan sama keinginan, ya nggak sih? Kalau kebutuhan kan wajib ya, memang kebutuhan. Contoh kayak kebutuhan tuh makan ya kan, itu kebutuhan. Kayak sabun mandi, sabun apa, itu kebutuhan. Kalau misalkan belinya yang nggak perlu, ngapain? Apalagi hidup kita ibaratnya, kalau aku aja masih untuk sekarang ini aku udah merasa cukup, udah bersyukur. Kalian kalau misalkan hidup terus tuh nggak pandai bersyukur tuh susah, itu nggak bakal ada nikmatnya. Mau sekaya apapun kalian, emang kalian kira orang kaya di luar sana mereka udah merasa cukup dengan uang? Kalian pikir mereka kalau kurang bersyukur memang kalian pikir mereka puas gitu? Enggak. Orang yang kita lihat kaya, kalau dia rasa syukurnya kurang, ya tetap kurang aja terus. Karena contoh dia udah punya rumah, punya mobil, pengen beli pengen beli mobil lagi gitu, padahal mobilnya udah ada gitu. Terkecuali memang bagaimana sih kehidupan tinggal di Jakarta. Di Jakarta tuh berat guys. Jakarta tuh banyak banget. Nah salah satunya tuh aku banyak ambil pelajaran hidup tuh dari Jakarta. Tinggal sendiri, aku kan tinggalnya sendiri di Jakarta, cuman deket sama teman-teman. Pengalaman hidup di Jakarta tuh banyak banget,
apalagi udah ngerasain tinggal bertahun-tahun sendiri tuh sakitnya sendirian tuh gimana, ibaratnya merasa kayak jauh dari keluarga, ibaratnya jadi anak rantau gitu kan, apalagi perempuan berat banget, apa-apa harus sendiri. Aku sampai pernah sakit, dan itu aku ke rumah sakit sendiri jam 2 subuh. Aku ingat banget posisinya, aku mana di apartemen, tinggal di apartemen. Jadi aku turun itu, aku sakit, waktu perut aku sakit banget. Itu aku jalannya sampai bungkuk, terus aku turun jam 2 itu lagi gerimis, aku turun. Akhirnya apa yuk, aku diantar sama security bawah. Aku udah nggak sanggup. Terus tuh diantar sama security ke rumah sakit terdekat jam 2 subuh. Posisinya lagi gerimis. Itu aku sedih banget gitu. Kayak ini sedih banget, mana cewek gitu kan, tinggal di perantauan sendirian gitu, nggak ada keluarga, masih kecil juga. Itu umur aku masih berapa ya waktu itu masih, sekarang aja aku masih 21, umur 18 tahunan lah kalau nggak salah. Tapi itu aku nggak lupa, sedih banget. Terus tuh belajar menghargai momen. Kalau untuk aku, apalagi kita udah ngerasain yang namanya anak rantau itu, sering ngerasain sendirian. Yang aku takutkan tuh apa? Ajal. Aku sering gini, aku stay-nya di Jakarta gitu. Aku nggak tahu umur aku sampai kapan, dan aku nggak tahu umur keluarga aku di kampung sampai kapan gitu. Sedangkan aku kerja buat keluargaku gitu loh. Terus aku nggak punya waktu buat mereka gitu loh. Aku kan kerja buat mereka, aku kerja di Jakarta jauh-jauh buat keluargaku, tapi aku nggak punya waktu buat mereka. Aku cuma sibuk buat cari uang buat mereka, tapi aku nggak punya waktu. Nah, salah satu hal yang aku takutkan itu, tiba-tiba kita nggak tahu yang namanya umur, entah aku umur pendek, entah keluargaku, yang pasti namanya ajal pasti ada ya kan guys. Itu hal yang paling aku takutkan. Sedangkan aku ini aku lagi merintis sekarang, aku pengen bahagiakan keluarga aku, pengen usahakan apa yang mereka inginkan. Apa yang mereka gitu loh. Nah, aku takutnya tuh pas aku lagi berusaha buat mereka, tiba-tiba entah aku, entah keluargaku, itu yang paling aku takutkan gitu. Aku takut nyesel, makanya aku sering kadang nangis gitu kan, kayak ya Allah, aku takut mana sendirian gitu kan, entah nanti aku meninggal di sini terus tiba-tiba nggak ada yang tahu gitu kan, apalagi sendirian gitu. Takut banget, takut gak ada yang lihat gitu, apalagi perempuan gitu kan. Pokoknya makanya aku kalau setiap pulang tuh selalu menghargai namanya momen. Aku selalu sering-sering di rumah, aku jarang jalan. Kalau pulang ke Samarinda tuh jarang jalan guys, jadi benar-benar stay di rumah, ngumpul sama keluarga buat acara, ayo apa kita masak-masak atau apa. Makanya aku selalu menikmati itu gitu. Karena kalau aku udah balik ke Jakarta tuh aku lama banget, bahkan sampai kadang setahun 2 kali doang pulang. Tapi aku selalu selalu ngirim uang jajan buat keluarga, apalagi kayak aku kan tulang punggung keluarga juga gitu. Ya kalau aku nggak kerja, sebenarnya kalau umur aku sekarang sebenarnya bukan tanggung jawab aku, tapi suatu keadaan lah yang menuntut aku untuk bekerja keras buat keluargaku. Kalau aku nggak kerja, mereka gimana gitu. Kalau aku nyerah, mereka gimana ya gitu. Kalau umur aku masih segini, sebenarnya aku harusnya masih santai-santai, aku masih main-main, tapi enggak.
kalau aku diam-diam aja nggak ngapa-ngapain, nggak kerja keras buat keluarga, ya siapa lagi gitu loh, siapa yang mau diharap. Makanya aku harus kerja keras guys, yang penting aja. Bener banget, terima. Terus salah satunya itu terkadang kita jadi manusia tuh selalu lupa. Namanya manusia itu tempatnya lupa. Udah dikasih, padahal kita hidup sampai detik ini aja itu karena atas izin Allah gitu loh. Allah masih ngizinkan kita untuk hidup, izinkan kita untuk sehat. Padahal Allah tuh cuman kayak sentil doang udah kelar. Cuman Allah tuh masih kasih kesempatan. Kayak rezeki itu kan semua rezeki dari Allah gitu loh. Yang penting kita berusaha, dan rezeki semua udah ada yang atur. Bahkan mati pun kita udah tertulis kapan kita mati, kapan kita sukses. Cocok ada, iya. Jadi terkadang kita namanya manusia tempatnya lupa ya. Itu banyak-banyak bersyukur. Bentuk rezeki itu banyak loh guys, nggak cuman uang. Bentuk rezeki itu nggak cuman materi. Dapat keluarga lengkap, orang tua masih ada, badan sehat, keluarga sehat, keluarga bahagia, itu semua rezeki loh. Jadi rezeki itu nggak cuman soal materi, nggak cuman soal uang aja. Kalian dapat teman baik itu rezeki, orang tua masih lengkap itu rezeki. Banyak-banyakin bersyukur gitu. Kadang kita ngelihat orang, contoh ya, kita ambil contoh kayak Putri. Wah, Putri enak banget ya dapat suami bos tambang gitu, contohnya kayak Putri kan. Tapi kita nggak tahu yang dia laluin apa dulu, apa yang dilaluin. Kita lihat dari mata kita aja, yang dilaluin apa. Ditinggal sama orang tuanya udah nggak ada, kasihan. Bapak mamanya udah nggak ada, tapi dia diberuntungkan dengan pasangan yang mapan gitu. Tapi adanya orang yang selalu kayak enak ya dia gini, tapi kita nggak tahu apa yang dilalui gitu loh. Dia nggak beruntung di keluarga gitu loh, karena kasihan ditinggal sama orang tuanya, tapi dia diberuntungkan oleh pasangannya. Nah, ada juga orang tidak beruntung di pasangan tapi beruntung di keluarga gitu. Kadang orang kan gampang banget menilai bahwa hidupnya ini enak ya gitu. Padahal kita nggak tahu hal apa yang sudah dia lalui gitu. Karena di balik kesuksesan seseorang itu pasti ada suka dukanya, pasti ada dukanya guys. Di balik kesuksesan semua orang itu, kayak artis-artis sekarang kayak Mae Soima, semuanya pasti ada dukanya. Nggak semua kehidupan ini nggak tentang susah aja, dukanya juga ada. Apalagi namanya hidup, kita nggak luput sama yang namanya ujian, nggak luput sama yang namanya kalau aku cuma takut mati dalam keadaan susah, karena aku tidak mau dibilang sampai mati, masih menyusahkan. Ya Allah, semoga kita meninggal ini dalam keadaan husnul khotimah, dipermudah semuanya, tidak menyusahkan orang lain, dikenang dengan sosok yang baik, dengan dikenang nama kita, dikenang orang ceritanya yang baik-baik gitu. Orangnya pet aja ingin meraih kekayaan orang pakai pesugihan kayak gitu. Mereka ini loh, antara hidup dan mati gitu. Otomatis kan kalau kayak pesugihan kayak gitu kan ada tumbalnya lah, apa semua butuh pengorbanan. Gak usah itu maling contohnya, dia butuh pengorbanan biar nggak digebukin masa.
aku aja di perantau sampai udah beli kain kafan sendiri kakak. Tapi bener loh, tapi balik lagi, kalian sadar gak sih kita semuanya bakal mati gitu. Cuma nunggu aja waktunya kapan gitu. Meninggal baik dulu itu, baik betul, kasihan dulu itu begini gitu. Kalau kita terlalu banyak jahat sama orang itu dulu pembahasan dunia dan akhirat. Rezeki, jodoh, maut semuanya Allah yang tahu. Bener, rezeki, jodoh. Bahkan kita lahir ini, kita udah ada perjanjian sama Allah. Kita lahir ke dunia ini tuh karena kita udah mengiyakan gitu loh. Cuman kan kita nggak bakal ingat gitu loh. Kita lahir ke dunia ini atas persetujuan kita juga. Kamu sanggup nggak dengan jalan hidupmu? Kan kita ada tuh di surah apa ya yang dijelaskan itu. Ada kok di surah apa, aku lupa. Kita sebelum lahir itu kita udah dipertanyakan dan sudah ditakdirkan kita matinya tanggal sekian, tahun sekian, hari sekian, jam sekian. Itu udah tertulis semuanya. Rezeki kita, mau bagaimanapun orang menjatuhkan kita, kalau memang masih rezekimu gitu guys. Aku nih kasihan biar begini juga. Aku banyak menerapkan pas zaman sekolah, masih banyak yang aku ingat gitu. Ajaranku masih banyak yang aku ingat. Ada di kampungnya nenekku ada, bahkan dia sudah mempersiapkan liang kuburnya. Dia udah booking itu liang kuburnya buat dia. Ya karena memang kalau dipikir kita mau kemana di dunia ini, kita mau kemana gitu. Kalau dipikir lagi kan, ujung-ujungnya kan mati. Kita nggak bawa apa-apa. Kita cuman hidup, numpang hidup aja. Cari amal baik banyak-banyak. Itu di pipi ada timbul rezeki. Ini rezeki kita masih bertahan loh orang-orang ini guys. Kita terlalu buta karena kita terlalu udah pensiun. Iya, preman pensiun. Kita terlalu buta akan dunia ini, padahal kita hidup hanya sementara. Tapi terkadang kita jadi manusia ini, namanya manusia tempat salah dan dosa kan guys. Itu. Jadi walaupun aku nggak pintar-pintar banget, aku masih ingat sama pelajaran-pelajaran di sekolahku dulu. Karena kebetulan aku sekolah itu pas SMK itu jurusannya SMKTI Labaika, sekolahnya tuh sekolah Islam gitu loh pas SMK. Jadi sedikit banyaknya aku alhamdulillah ngerti gitu kan, nggak ban buta juga. Tidak itu jerawat tanpa jerawat ibarat langit. Ini jerawat PMS guys, jerawat PMS. Bisa jadi sahabat seadanya kadek, sahabat seperlunya. Bisa jadi ustazah ini boy. Rustang, kamu jadi ustad utang. Jadi penontonku segini-gini aja loh. Dari tadi masih ada mereka mau dengar. Besok lagi kita lanjut ya.
segitu dulu kita cerita-ceritanya. Berantakan sudah rambutku. Thank you Adam. Sudahkah ini? Tidurkah sudah kita? Ya, penonton yang bertahan ada Karandi, Donghuar, Adivas, Kamia, Lovely, Astuti, Dalmayanti. Penonton setia nih guys. Risman, Agus. Masih yang tadi loh, masih yang tadi. Besok harus hilang jerawatnya, amin. Aku pernah lihat Alif diiringi Neka Muda di tempat kemarin waktu di akademi guys, sudah dulu ya.